Halo, 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 nama saya Gloria. Di channel ini saya banyak cerita tentang minimalism and self-development. Jadi gini, hari ini kita mau bahas ada beberapa tanda-tanda yang kalau kamu temukan dalam hidup kamu, kemungkinan kamu harus belajar hidup minimalis. Apa aja tuh tanda-tandanya? Yuk kita bahas. Yang pertama, arah hidup kamu nggak jelas. Kamu kehilangan tujuan, nggak tahu mau dibawa kemana sebetulnya hidup ini. Setiap kali gajian, gaji habis begitu aja. Nggak ngerti beli apa aja sih sampai gaji secepat itu habisnya gitu. Ya jadi kayak bingung gitu loh, mau arahnya mau kemana gitu, target hidup ini sebetulnya apa. Kita mesti kembalikan lagi fokus hidup kita ke arah yang benar. Mesti bisa ngerti sebenarnya apa yang penting dalam hidup kita. Kita mesti kembalikan lagi targetnya sebetulnya apa, bagaimana caranya mencapai target itu. Nah, hidup minimalis ini bisa dipakai sebagai alat untuk bisa kita melihat kembali hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ibaratnya tuh kayak sebuah kaca pembesar. Pada waktu kita lihat kaca pembesar, di segala sesuatu yang di bawah kaca pembesar itu akan terlihat lebih jelas. Waktu kita lihat, oh ternyata hal-hal ini loh yang penting dalam hidup saya. Lalu kita mulai untuk bisa memfokuskan perhatian kita pada hal-hal itu. Nah, jadi hidup minimalis itu seperti kaca pembesar itu yang bisa mengembalikan lagi hidup kita pada tujuan yang sebenarnya, menemukan kembali tujuan hidup kamu. Tanda yang kedua, kamu terlilit hutang. Ya, kita sekarang ini hidup di era yang segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu gampang. Waktu kita menginginkan sesuatu tapi uang kita belum cukup, itu ada berbagai macam jenis pinjaman yang disodorkan kepada kita. Ya kan, mulai dari kartu kredit, kredit tanpa agunan, ada lagi pinjaman online yang syarat-syaratnya itu mudah banget gitu. Kemudian juga ada lagi pay later, ya kan sekarang gampang banget, bahkan pada saat kita tidak sedang membutuhkan pinjaman sekalipun ada aja institusi keuangan yang menawarkan pinjaman buat kita. Semua kemudahan ini menyebabkan kita jadi nggak berpikir matang pada saat kita mau membeli sesuatu, ya kan? Jadinya udahlah, walaupun uang nggak cukup nggak apa-apa, beli aja dulu. Masalah bayar pikirin nanti. Ada pinjaman macem-macem. Akhirnya kita jadi terlilit hutang deh. Coba kita mesti kembali lagi untuk melihat apa sebetulnya yang jadi prioritas dalam hidup kita. Kalau sekarang nih kita lagi terlilit hutang, coba jual barang-barang yang sekarang ini sebetulnya tidak lagi kita butuhkan. Dijual deh kalau ada yang masih punya nilai jual gitu ya. Dan pelan-pelan lunasi hutang-hutang kita. Nah, hidup minimalis ini bisa membantu kita untuk kita kembali lagi nih untuk mengerti bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik. Di salah satu video saya cerita bagaimana hidup minimalis itu membantu kita untuk bisa pintar mengelola keuangan. Nanti saya tulis linknya di bawah ya. Jadi coba perhatikan apa yang menjadi prioritas sebetulnya dalam hidup kamu ya. Kalau seandainya hutang kamu itu udah terlalu melilit banget, perhatiin deh barang-barang di rumah yang sebetulnya udah gak kamu pakai lagi, yang kamu beli hanya berdasarkan keinginan aja. Masih ada nilai jualnya nggak? Kalau masih ada, ya jual aja gitu untuk menutupi hutang-hutang kamu. Dan kemudian jangan lagi berhutang, jangan lagi membeli sesuatu tanpa pemikiran yang matang. Tanda berikutnya, rumah kamu selalu kelihatan berantakan. Ya iyalah berantakan kalau barangnya terlalu banyak. Kalau barang terlalu banyak, mau diberesin sebagaimanapun juga, pasti akan tetap kelihatan berantakan. Karena mungkin barang-barang itu nggak ada tempatnya masing-masing. Ya, semua barang itu harus punya rumahnya masing-masing. Kalau enggak ya pasti ditaruh berserakan di mana-mana gitu ya kan. Kemudian juga ada barang-barang yang sampai berdebu karena nggak pernah dipakai barangnya. Atau mungkin juga ada yang udah kadaluarsa karena nggak pernah disentuh juga gitu, dibeli aja tapi kemudian dibiarin aja nggak dipakai sampai kemudian masa berlakunya habis. Ada juga baju-baju yang penuhin lemari doang, padahal hari-hari kamu pakai bajunya yang itu-itu aja, tapi lemari kamu kepenuh gitu, sampai setiap pagi kamu kalau buka lemari tetap aja kamu mikir, nggak ada baju nih, bingung mau pakai baju apa, beli lagi baju baru. Mungkin ini saatnya untuk kamu belajar hidup minimalis kalau ada tanda ini dalam hidup kamu. Saya udah pernah buat satu video tentang 15 tanda bahwa kamu punya terlalu banyak barang. Nanti kamu cek di link di bawah ya. Lihat deh dari 15 tanda itu ada nggak sebetulnya yang bisa mengindikasikan bahwa kamu punya barang terlalu banyak. Solusi satu-satunya kalau memang tanda-tanda itu ada dalam diri kamu, itu adalah dengan mengurangi jumlah barang kamu.
lakukan decluttering pelan-pelan ya. Pilah-pilah. Jadi proses decluttering itu adalah proses memilah-milah. Barang mana yang masih kamu pakai, kamu bisa simpan lagi. Barang mana yang bisa didonasikan karena memang masih layak pakai tapi kamu udah nggak suka lagi atau memang nggak dipakai lagi sama kamu. Kemudian barang mana yang sudah seharusnya dibuang. Jadi itu proses decluttering harus dilakukan. Tanda berikutnya, ternyata bukan cuma rumah kamu aja yang berantakan, pikiran kamu juga berantakan. Ini tandanya juga, karena terlalu banyak barang yang harus diurus, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, pikiran kamu jadi kusut, jadi berat, ada perasaan stres, ada perasaan cemas, ada perasaan FOMO atau takut ketinggalan, semua numpuk di dalam pikiran kamu. Itu menyebabkan kamu jadinya gak bisa berfungsi dengan baik, gak bisa menjalankan hari-hari kamu dengan baik gitu. Bagaimana caranya? Saya pernah cerita juga tentang hal ini. Nanti saya tulis lagi di link di bawah. Kamu mesti nonton tentang bagaimana decluttering pikiran kamu. Ya, ambil satu kertas, lakukan brain dumping. Lalu tulis segala sesuatu yang ada di pikiran kamu, tumpahkan ke kertas itu. Kadang-kadang kalau kita nggak tulis, kita nggak tahu bahwa pikiran-pikiran itu ada di dalam sini, nggak tahu. Begitu kita tulis, baru kita ngeh, oh ternyata hal-hal ini nih yang selama ini bikin pikiran saya jadi berat gitu. Dan kemudian mulai bisa dilakukan decluttering, mana sih yang harus dipikirin, mana yang enggak gitu. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin udahlah singkirin aja gitu ya. Jadi itu perlu juga dilakukan. Mind decluttering itu juga perlu dilakukan. Selain itu, sekali-sekali kamu juga harus melakukan meditasi, tenangkan pikiran, dan lakukan juga berbagai macam self-care ya. Waktu-waktu khusus untuk diri kamu sendiri, itu juga perlu dilakukan untuk bisa menenangkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ingat, waktu yang kita miliki di dunia ini terbatas. Jadi jangan buang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup minimalis, kita belajar untuk memfokuskan diri kita untuk hal-hal yang penting untuk kita lakukan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Karena itu, saya mau ajak kamu nih untuk latihan ya. Latihan untuk melakukan 3 hal sederhana ini aja dulu. Lihat apakah ini cocok buat kamu atau enggak untuk menjalani hidup minimalis setelah kamu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, siapkan satu kotak ya, kotak apa aja bebas deh, box gitu ya, mau kecil mau besar terserah. Nah kemudian perhatikan barang-barang di sekitar kamu. Ada nggak barang-barang yang udah nggak kamu pakai lagi tapi masih ada di sekitar kamu? Taruhlah barang itu di dalam kotak ya. Ini langkah mudah banget nih, latihan yang mudah banget. Nah sesudah itu kamu lihat apakah barang-barang ini masih kamu perlukan atau enggak. Kalau udah nggak diperlukan lagi dalam beberapa waktu tertentu, ya udah mulai dipikirin apakah mau didonasikan atau mau dibuang ya. Ini langkah pertama yang mudah sebetulnya, coba lakukan. Yang kedua, biarkan tempat yang kosong tetap kosong ya. Jadi setelah melakukan decluttering tadi, latihan decluttering tadi itu, nah sekarang biarin tempat yang kosong itu tetap kosong aja. Kita kan kadang-kadang ya suka kalau ada tempat yang kosong gemes gitu, pengen naruh sesuatu di atasnya ya. Apalagi kalau permukaan misalnya di atasnya laci atau di atas meja kosong, pengen taruh apa gitu, pajangan kah atau apakah gitu. Jangan, coba nikmati ruangan yang kosong ya. Nikmati aja tempat itu, biarin aja kosong apa adanya. Kamu akan merasa lebih lega, lebih tenang, lebih mudah beresin rumah. Nggak perlu angkat barang kalau mau dirapiin, kalau mau dilap, karena semuanya kosong. Lebih enak deh, cobain dulu. Ini hanya sekedar sifatnya hanya latihan aja. Itu yang kedua ya. Latihan yang ketiga, buat waktu untuk diri kamu sendiri ya. Coba dalam 1 minggu bikin waktu sekitar 1 jam aja setiap minggu gitu ya untuk diri kamu sendiri. Misalnya duduk di pojokan kamar sambil baca buku, atau bisa juga duduk di halaman rumah sambil minum kopi atau minum teh, sambil bengong aja nggak ngapa-ngapain gitu ya, hanya untuk diri kamu sendiri. Atau coba putar musik lembut, terus lakukan meditasi. Ambil waktu untuk menikmati waktu-waktu rileks gitu ya, untuk bisa bikin kita lebih tenang gitu, hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih tenang. Nikmati aja waktu itu. Oke, tidak sulit kok sebetulnya menjalani hidup minimalis. Kita belajar sama-sama, belajar pelan-pelan aja dulu. Nggak usah langsung begitu dengar mau hidup minimalis langsung decluttering, buangin semua barang, nggak gitu. Tapi pelan-pelan aja, step by step. Lakukan 3 hal yang tadi saya ceritain. Pelan-pelan dulu, kira-kira cocok atau enggak. Jadi di channel ini saya tuh banyak cerita tentang minimalism and self development. Kalau kamu mau belajar lebih banyak lagi tentang hidup minimalis, kamu bisa subscribe. Nanti nonton lagi video-video saya yang lain.
ya kalau kamu perlu informasi-informasi seperti ini. Kita mau belajar sama-sama nih supaya hidup kita makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. So, thank you for watching. Saya senang banget bisa sharing sama kamu hari ini. Bye!